Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua, Surabaya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sebuah pemaparan dari hasil tugas yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah teknik antar muka, yaitu berkenaan dengan materi komunikasi serial. Pada tugas kali ini yaitu terdapat sebuah perintah. Buatlah video tutorial yang memperagakan cara komunikasi serial dari board Arduino ke PC ataupun laptop dalam mengirim satu data dan mengirimkan dua data ataupun lebih. Nah, jadi di sini saya nanti akan membuat sebuah video tutorial yang memperagakan cara komunikasi serial dari board Arduino, microcontroller Arduino ke PC ataupun laptop. Jadi nanti microcontroller Arduino ini nanti akan mengirimkan sebuah data yang terhubung secara serial ke PC. Kayak gitu nanti saya akan memberikan sebuah tutorial yang memperagakan cara berkomunikasi tersebut. Gitu. Kemudian pada PC ataupun laptop buatlah sebuah program aplikasi dengan Visual Studio untuk menerima dan menampilkan data yang diterima. Nah, pada PC ataupun laptop ini saya juga sudah membuat aplikasi dengan menggunakan Visual Studio, yaitu untuk menerima dan menampilkan data. Menerima data dari microcontroller Arduino, kemudian akan ditampilkan data tersebut ke dalam PC. Itu nanti ditampilkan berupa datanya yang diterima oleh PC ataupun laptop. Baik, mungkin langsung saja saya masuk ke dalam software Visual Studio. Nah, ini saya sudah membuat dari desain aplikasi software yang digunakan sebagai program komunikasi serial dengan menggunakan Visual Studio. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit cara membuat desainnya dan juga cara memprogram dari software secara keseluruhannya seperti apa dan juga dengan cara penggunaannya. Yang pertama, eh, setelah kita membuka Visual Studio dan kita men-setting untuk menggunakan Windows Form ketika membuat aplikasi, kemudian akan muncul form 1 yang nantinya akan digunakan sebagai desain awal kita untuk meletakkan komponen-komponen yang digunakan gitu. Untuk yang pertama kita ganti nama dari formnya yaitu dengan nama latihan terima data serial dengan cara diklik pada formnya kemudian pilih teks. Teks ini diganti latihan terima data serial. Maka latihan terima data serial akan muncul di sini berubah menjadi terima data serial. Kemudian untuk komponen-komponen yang di dalamnya di sini ada label. Label di sini dicarinya apa di toolbox, klik toolbox yang ada di sini dan cari label. Nah ini label dan diklik di sini maka akan muncul label gitu. Nanti akan tampilan defaultnya sebelumnya tidak akan seperti ini, akan tapi bisa diedit pada properties dengan cara diklik kemudian pilih properties diganti teksnya menjadi program komunikasi serial menunjukkan informasi bahwasanya aplikasi ini digunakan sebagai komunikasi serial. Kemudian fontnya juga bisa diganti, diatur di sini pada font, diklik titik-titik 3 ini, kemudian pilih fontnya sesuai dari desain yang diinginkan, kemudian font stylenya juga bisa diubah-ubah, size-nya juga bisa disesuaikan kayak gitu. Kemudian di sini saya menggunakan group box sebagai tempat wadah untuk menaruh dari komponen-komponen yang berada di dalam ini. Contohnya di sini terdapat sebuah label kompor. Nah, untuk pembuatan label kompor dan baud rate ini sama seperti pembuatan label program komunikasi serial. Dan di sini terdapat sebuah text box. Nah, text box di sini nanti digunakan sebagai men-setting uh,
settingan pada comport dan juga baud rate-nya. Nah, comport ini nanti COM yang digunakan itu COM berapa, nanti ketika microcontroller dihubungkan ke dalam PC tentunya terhubung ke COM berapa, nanti bisa disetting melalui sini. Nah, kemudian baud rate. Nah, baud rate nanti ini digunakan untuk penyesuaian dari baud rate yang digunakan pada misal katakanlah microcontroller Arduino. Saya menggunakan baud rate 9600, berarti di sini juga harus disamakan 9600. Ketika tidak ada yang sesuai, maka program nanti tidak dapat bekerja dengan semestinya, berarti nanti akan error atau tidak dapat berkomunikasi antara microcontroller to PC kayak gitu. Kemudian setelah sesuai nanti bisa di klik atur dengan button yang ada di sini. Ini sebuah button, diklik atur, dan setelah diklik atur, nah diklik atur, kemudian berarti data yang ada di dalam text box di sini sudah dianggap masuk ke dalam serial, ya, berarti siap untuk dibuka apakah benar data dari kompor dan baud rate-nya sudah sesuai COM1 dan juga baud rate-nya 9600 dengan cara mengklik open port di sini, open port. Ketika sudah sesuai dari semua yang ada di sini, maka data yang dikirimkan dari Arduino, microcontroller Arduino ke PC akan diterima oleh komputer kayak gitu. Nah, nanti datanya akan diterima dan juga akan dibaca melalui angka yang ada di sini. Dan jika ingin memutus dari komunikasinya ataupun memberhentikan dari pembacaan datanya bisa di close port, berarti nanti akan menutup sebuah jalur serialnya, jalur yang terbaca, data yang terbaca. Nah, untuk membuat buttonnya itu dengan cara klik toolbox, dicari di sini button. Nah, ini button, diklik 2 kali nanti bisa muncul di sini, atau diklik saja kemudian diklik di sini nanti akan muncul button. Nah, tentunya default awalnya tidak akan seperti ini. Kita bisa men-setting dengan cara mengklik misal button atur, di sini diklik, kemudian di properties yang sebelah pojok kanan bawah ini properties, kemudian diatur untuk name-nya yaitu button atur. Nah, name di sini nanti akan digunakan sebagai rujukan nama ke algoritma yang akan kita buat. Berarti nanti nama dari tombolnya ini adalah button atur. Untuk nama teksnya kita bisa ubah di teks, berarti cari di teks. Nah, ini teks, kemudian cari atur. Itu pun untuk open port dan juga close port. Close port ini namanya adalah button close, kemudian open port ini adalah button open. Kemudian di sini saya membuat lagi group box untuk peletakan dari label terima data dan juga label terima angkanya, terima datanya di sini. Nah, untuk label terima data yang ini itu sama, cara membuatnya seperti comport dan baud rate, tinggal disesuaikan aja nama dan jenis font stylenya. Kemudian pada font label angka di sini yang diubah adalah name-nya, label terima. Nanti digunakan sebagai rujukan algoritma programnya nanti. Soalnya ini kan nanti digunakan sebagai pembacaan datanya, berarti label terima ini nanti ditempatkan sebagai pembacaan data. Ketika data sudah diterima, maka label terima ini akan memunculkan sebuah hasil datanya terbaca. Kemudian dengan jenis font disesuaikan 7 segmen. Soalnya data yang diterima adalah berupa data angka. Data angka. Nah, kenapa memilih 7 segmen? Maka tampilan akan seperti terlihat digit, gitu. Jadi terlihat lebih bagus. Kemudian size-nya juga disesuaikan, font style-nya juga bisa disesuaikan. Gitu. Kemudian warnanya juga bisa dipilih, core color-nya blue ataupun red, green, yellow, sesuai dengan keinginan desain yang akan dibuat.
Nah, di sini terakhir ada tombol keluar program. Nah, keluar program ini nanti ketika diklik, maka akan keluar seluruh program ataupun software yang kita jalankan. Nanti akan keluar secara keseluruhan. Nah, untuk membuat button ini juga sama kayak button atur, open port, dan close port. Itu diatur button name-nya, yaitu button keluar, button underscore keluar, dan teksnya adalah keluar program. Baik, lanjut ke dalam pembacaan algoritma programnya. Ketika ingin membuat program dari masing-masing buttonnya, nah ini kan buttonnya memiliki fungsi masing-masing ya. Berarti harus diisikan program dengan cara diklik 2 kali pada komponen yang akan diisikan program. Contohnya atur, diklik 2 kali. Komponen atur. Ini adalah bagian dari struktur button atur ketika akan diisikan program. Nah, pada penamaan tadi kan name-nya button atur adalah pada tombol atur adalah button underscore atur ya. Ketika button atur ini diklik gitu ya. Berarti di sini terdapat sebuah pengkonfirmasian ataupun mengisikan dari teks comport dan juga teks baud rate. Nah, bahwasanya pada teks tersebut itu ketika sudah diisikan akan dimasukkan ke dalam serial port 1 port name, kemudian serial port 1 baud rate. Nah, ketika tadi ini sudah diisi ya teksnya, namanya kan tadi ini txt underscore comport ya, txt underscore comport, kemudian ini txt underscore baud rate. Nah, ketika diklik atur nanti ini akan data yang di dalam text box ini nanti akan digunakan sebagai apa ya, pengaturan pada komunikasi serial, yaitu pada serial port 1 yang ada di sini. Nah, di sini terdapat serial port 1. Nah, ini juga ditambahkan secara manual dengan cara klik toolbox, cari serial apa ini? Atau ketika susah mencarinya bisa langsung di search toolbox-nya serial gitu. Maka akan muncul serial port dan diklik, nah maka akan muncul serial portnya. Berhubung ini saya sudah buat, saya akan hapus. Untuk settingannya dibiarkan default karena name-nya nanti yang digunakan rujukan berarti serial port 1 dan baud rate-nya 9600 default awalnya. Ketika ini nanti sudah dirubah pada baud rate, nanti pada serial ini akan menerima bahwasanya baud rate yang diterima adalah berapa yang telah diketikkan pada text box. Itu. Untuk com-nya juga, nah ini port name. Nah, port name berarti tadi kan dibuat rujukan ya pada text box, ketika sudah diganti com-nya berapa, maka port name-nya di sini akan berubah com berapa. Gitu. Oke. Nah, di sini terdapat sebuah val. Nah, val kayak function, fungsi val. Nah, val di sini digunakan sebagai pengkonversi dari bentuk tipe data string ke dalam bentuk tipe data integer ataupun dijadikan sebagai bilangan bulat. Nah, txt underscore baud rate ini kan .text, berarti berupa string, akan diubah menjadi integer, bisa diterima menjadi baud rate. Oke, kemudian lanjut, di sini ada open port. Nah, ketika open port ini diisikan program berarti diklik 2 kali. Nah, isinya di sini adalah ketika button opennya diklik, nah ini ada sebuah statement try. Ada sebuah statement try berarti baca berulang-ulang, ini sebuah statement try. Kemudian serial port satunya akan dibuka. Nah, ketika data dari komport dan baud rate-nya sudah diisi tadi ya, berdasarkan dari settingan yang akan kita buat pada microcontroller, maka button open ini ketika diklik akan membuka jalur
komunikasinya. Ketika sudah dibuka serial.open maka akan dicek serial. Jika serial port 1 ini sudah dibuka is open, maka shape koneksi backcolor akan menjadi green. Nah, berarti di sini ada oval shape yang nantinya akan digunakan sebagai indikator. Ketika jalur sudah terbuka maka warna akan berubah menjadi hijau. Ketika tidak dibuka maka warna akan menjadi defaultnya akan menjadi merah. Kemudian timer underscore terima dot enable menjadi true. Timer ini apa? Timer ini ditambahkan juga secara manual, difungsikan sebagai pengecekan secara berulang. Pengecekan secara berulang atau pengambilan datanya itu akan dicek secara terus-menerus berdasarkan dari interval waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk mencari komponennya di toolbox, kemudian cari timer. Nah, ini timer, kemudian diklik 2 kali, taruh di sini tik, nah akan muncul timer di sini. Dengan settingan nama timer underscore terima, kemudian enable-nya ya, berarti ini kondisi awalnya adalah false. Nah, kemudian interval waktunya adalah 1. Dan 1 ini dengan satuan milisecond. 1 milisecond. Jadi nanti akan dicek selama 1 milisecond sekali. Kondisi awalnya adalah false. Oke. Nah, ini berarti ketika open-nya ditekan, timernya akan menjadi true. Nah, jika tidak dari kondisi ini, maksudnya jika datanya tidak sesuai ketika diklik open, nah, maka shape koneksi backcolor akan menjadi merah, kemudian akan mengirimkan sebuah message berupa koneksi gagal. Koneksi gagal, maka diulang kembali untuk mengecek pengaturan komport dan baterainya disesuaikan pada jalur komunikasinya, komportnya berapa dan juga kecepatan baterainya berapa yang digunakan. Tentunya ketika sudah sesuai maka lanjut ke dalam timer underscore terima label ini. Ketika sudah true, timer label ini di bawah timer, nah ini timer underscore terima underscore tick. Berarti ketika sudah berjalan timernya, maka label underscore terima text ini akan diisikan sebuah teks data masuk. Data masuk ini berasal dari mana? Dari data serial port 1 underscore readline. Berarti serial yang terbaca pada line yang dimasukkan data. Jadi semua data yang diambil pada baris tertentu. Oke, kemudian setelah data sudah diterima, maka akan dibaca pada label terima. Data masuk ini nanti akan dibaca pada label terima. Nah, dimasukkan pada label underscore terima .text. Nah, label terima ini tadi kan yang ini. Label terima. Dinamakan label terima pada properties ini. Label underscore terima. Berarti nanti data yang terbaca adalah dari serial port readline-nya. Data masuk, dijadikan variabel data masuk, dimasukkan lagi ke dalam label terima, akan dibaca teks. Berarti nanti datanya akan muncul pada tampilan segmen angka yang ada di sini. Oke, kemudian lanjut yang terakhir yaitu close port. Nah, jika close port ini dimasukkan sebuah program yaitu timer terima .enable di false-kan. Berarti nanti tidak akan dicek lagi untuk pembacaan datanya. Kemudian setelah tidak dicek datanya, tidak dicek secara berulang-ulang setiap interval waktu 1 milisecond, maka serial portnya juga akan ditutup. Chip koneksinya color akan berubah menjadi merah indikator. Berarti komunikasi sudah tidak berjalan, indikatornya warna merah. Oke, kemudian masih ada lagi keluar program. Nah, tombol keluar program ini ketika ditekan maka diisikan fungsi close.
maka program akan otomatis keluar secara keseluruhan. Gitu. Baik, mungkin langsung saja bisa saya langsung demonstrasikan. Oke, yang pertama saya di sini hubungkan microcontroller Arduino-nya. Di sini juga saya sudah membuat program microcontroller-nya, yaitu dengan settingan baud rate tadi yang digunakan yaitu 9600. Nah, untuk datanya yaitu data random. Yang dikirim adalah data random. Dan di serial.println data random akan dikirim dengan jeda 200 milisecond. Dikirim secara berkala dengan interval waktu 200 milisecond. Oke, setelah Arduino sudah saya hubungkan dengan port USB serial yang ada di sini, maka saya akan simulasikan dengan start program. Nah, ketika sudah di start program, maka tampilan dari aplikasinya akan berjalan seperti ini. Yaitu port 1 baud rate ini bisa disetting. Tadi dengan cara melihat COM-nya yang terhubung adalah di Arduino-nya. Di tools, nah, COM 16 berarti yang digunakan. COM 16. Baud rate yang digunakan tadi kan 9600, berarti defaultnya ini sudah sesuai. Jadi diklik atur, nah diklik atur datanya sudah masuk ke dalam serial portnya, kemudian dibuka jalurnya. Port. Nah, jika sudah dibuka jalurnya, maka indikator berwarna hijau, data akan di import. Nah, maka data akan terbaca pada label terima. Ini dicek secara dengan jeda waktu 1 milisecond sekali. Akan tetapi di sini kan yang diterima adalah dengan interval waktu yang ada di Arduino, yaitu 200 milisecond. Untuk pengecekan yang di programnya yaitu 1 milisecond. Nah, tapi ditampilkannya ini yang secara berkala pergantian angkanya adalah 200 milisecond. Ketika di close port, data akan berhenti, indikator akan berwarna merah. Nah, akan coba untuk COM yang salah, misal COM 1 diatur, kemudian di open port, nah, akan muncul koneksi gagal. Jika tidak sesuai, maka koneksi akan gagal. Maka diperlukan setting parameter yang sesuai. 16 dan diatur open port. Baik, mungkin itu untuk komunikasi serial yang menerima satu data. Ini untuk keluar program maka akan keluar secara keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan dari hasil tugas saya, yaitu dengan mengirim 2 data ataupun lebih dari 1 data. Itu 2 data. Masih sama dengan menggunakan Visual Studio. Nah, sembari saya menunggu, saya mungkin bisa mengupload dari program 2 data yang ada di Arduino-nya. Oke. Ya, ini.
Ini saya sudah membuat untuk pembacaan pembacaan dari pengiriman dua data pada microcontroller Arduino. Nah, di sini untuk desainnya saya ubah sedikit agar lebih menarik. Nah, tapi dengan cara pemasukan tiap-tiap komponennya sama seperti yang tadi. Itu misal label kita cari manual di toolbox, cari label, kemudian diedit pada properties, kemudian ditarikan group box untuk menaruh sebuah grup komponen yang ada di dalam group box itu sendiri. Ini ditaruh label, ini masih sama. Kemudian ditambahkan untuk terima datanya. Nah, terima datanya ini ditambahkan. Maaf, bentar. Nah, ditambahkan satu lagi, berarti terima data satu, kemudian terima data dua. Nah, dengan seperti ini berarti konfigurasinya juga akan berbeda. Jadi saya tambahkan labelnya satu lagi, label untuk terima data duanya, dan di sini label terimanya juga diganti label underscore terima 2, ini label underscore terima 1 itu. Nah, untuk konfigurasi yang atasnya, desainnya peletakannya masih sama, tetapi desainnya saya rubah sedikit yang lebih menarik. Lanjut ke dalam programnya. Nah, di sini yang membedakan adalah penerimaan data pada penerimaan data pada aplikasi program komunikasi serial dua data ini. Penerimaannya yaitu dua datanya. Ketika dua data tersebut masuk secara bersamaan, berarti ini data tersebut akan dipisahkan antara data satu dan data dua. Nanti tampilannya juga akan sendiri-sendiri gitu. Meskipun data yang dikirim secara langsung dan bersamaan pada microcontroller Arduino-nya, tapi nanti dapat dipisah dengan cara di-split. Di-splitnya di sini ya, udah kan. Timer underscore terima tick. Nah, ini terdapat statement try. Ketika try dicoba secara berulang, maka di sini terdapat sebuah variabel datanya. Datanya sama dengan data underscore masuk dot split. Yang di split adalah titik koma. Titik koma ini adalah berupa string. String ini yang menandakan pemisah dari data yang dikirim. Pemisahnya dari program Arduino yang sudah kita buat. Nah, ini string data random 1 plus titik koma string data random 2 plus titik koma. Berarti untuk titik koma yang pertama adalah data masuk yang pertama. Untuk titik koma yang dua adalah data masuk yang kedua. Nah, tinggal dimasukin aja ketika sudah di-split datanya, maka dipisahkan oleh masing-masing variabelnya. Data 1 adalah datanya indeks ke 0, berarti data ke 1. Data ke 1 yang ada di sini. Untuk data yang kedua berarti indeks ke yang ke 1. Misal katakanlah ada split datanya yang ke 3, berarti nanti di sini ada 0, 1, 2. Berarti indeks 0, indeks 1, indeks 2. Berarti ditambahkan satu variabel lagi untuk membaca 3 data. Kemudian setelah di split, dipisah untuk masing-masing datanya, kemudian dimasukkan ke dalam label terima, masing-masing label terima. Label terima yang ada di sini. Masukkan data 1 tadi yang sudah split data 1, kemudian di split data 2, indeks 0, indeks 1. Split untuk label terima.text data 1 yang di sini, dan label terima text atau label terima 2.text data 2, untuk indeks yang ke 1. Baik. Untuk secara keseluruhan yang lain masih sama. Yang membedakan adalah cara men-split dari data yang diterima. Itu data yang dikirimkan dua data secara bersamaan. Maka akan dipisah untuk mengetahui antara data 1 dan data 2. Untuk
Oh ya, untuk pendeklarasian variabelnya di sini dengan cara dim variabelnya, data masuk, kemudian tipe data. Kemudian dim datanya, tipe data. Nah, jadi misal terdapat sebuah kondisi awal, itu berarti dim variabel kondisi, tipe data boolean, kemudian kondisi awalnya apa? True. Kemudian ketika sudah dideklarasikan pada public class, berarti nanti bisa digunakan pada masing-masing private sub-nya. Ketika dideklarasikan ke satu private sub, tidak dapat digunakan variabelnya ke private sub yang lainnya. Bedanya di situ. Mungkin untuk public class bisa digunakan yang lainnya di semua private sub. Ketika dideklarasikan di satu private sub, tidak dapat digunakan ke private sub yang lainnya. Untuk pendeklarasian sebuah variabel. Baik, mungkin bisa langsung saya demonstrasikan, saya aplikasikan. Ini programnya sudah saya buat. Nah, data random 1, data random 2. Dan data yang dikirim adalah dalam bentuk string. Kemudian data yang dikirim, nah ini data yang dikirim adalah satu data, tetapi dipisah oleh titik koma dengan jeda 200 milisecond. Tadi sudah saya upload, tools, portnya port 16. Oke, saya running dulu, saya running start. Nah, ini sudah muncul. Ketika sudah disimulasikan, tampilan akan muncul seperti ini. Program komunikasi serial 2 data. Nah, cara penggunaannya sama seperti komunikasi serial yang penerimaan satu data tadi. Disesuaikan dari komportnya, di komport 16. Nah, kemudian baud rate-nya tadi kita gunakan 9600, baud rate serial.begin 9600. Kemudian diatur. Nah, diatur data dari komport baud rate-nya dimasukkan ke serial portnya. Serial portnya diatur masuk ke dalam serial port dari identitas komport baud rate-nya. Dibuka jalur komunikasinya open port. Nah, data pada indikator oval shape-nya berubah menjadi hijau dan datanya akan terbaca dari masing-masing labelnya. Gitu. Terima data 1 yang diterima, terima data 2 akan diterima juga, dibaca. Di close program merah, import, tutup jalur, ketika di baud rate yang tidak sesuai, sebenarnya ketambah 0, atur port, nah dia tidak akan dapat menerima data dikarenakan baud rate-nya tidak sama. Dia harus disesuaikan 9600. Atur 12, atur report terbaca. Demikian dari hasil pemaparan tugas yang sudah saya buat pada mata kuliah teknik antarmuka berkenaan dengan komunikasi serial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.